Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya beri judul menjadi orang yang bisa diandalkan. Kalau ada seseorang mencari pekerja, pastilah yang dia cari adalah orang yang bisa diandalkan. Tidak mungkin seseorang mencari pekerja yang tidak bisa diandalkan atau tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa diharapkan apapun daripadanya. Seorang yang tidak bisa diandalkan tentu akan hidupnya lebih tenang karena sedikit pekerjaan, bahkan juga tanggung jawab tidak terlalu dituntut dari orang tersebut. Dibandingkan dengan orang yang bisa diandalkan, bisa jadi pekerjaan demi pekerjaan bertubi-tubi datang kepadanya. Belum lagi selesai pekerjaan yang satu, pekerjaan yang lain sudah antri untuk dikerjakan. Bahkan bisa jadi orang yang bisa diandalkan itu sering diutus
untuk mewakili, entah itu mewakili bosnya, pimpinannya, mewakili perusahaannya, karena memang orang itu bisa diandalkan untuk tugas tersebut. Jadi orang yang bisa diandalkan itu bisa jadi jadwalnya itu lebih padat dibandingkan dengan orang-orang lain, orang-orang biasa, apalagi orang yang tidak bisa diandalkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi sekali lagi, seorang yang bisa diandalkan itu memang mendapat banyak kepercayaan dan mendapat banyak tanggung jawab. Tetapi apa untungnya menjadi orang yang bisa diandalkan? Tentulah bukan hanya pekerjaan yang semakin hari semakin menumpuk dan tanggung jawab juga semakin besar diberikan. Tetapi kalau suatu saat di tempat kerja dia membutuhkan suatu staf yang benar-benar berkompeten, maka yang akan dicari adalah orang yang bisa diandalkan tersebut. Seringkali seseorang itu dipilih menjadi staf atau menjadi seorang pimpinan bukan karena orang tersebut sudah lama, sudah bertahun-tahun bekerja di tempat itu, tetapi karena memang orang itu bisa diandalkan pada posisi tersebut. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang paling muda dan paling terakhir datang bekerja di tempat itu. Tetapi karena dia adalah orang yang paling bisa diandalkan, maka dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan lamanya dia bekerja di tempat itu, tetapi karena dia memang bisa diandalkan pada posisi itu. Nah, itulah persisnya yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil hari ini, di mana 3 orang yang menghadap tuannya itu berkata, yang pertama itu mengembangkan 1 mina yang dia terima dari tuannya menjadi 10 mina. Kemudian yang 1 mina mengembangkannya menjadi 5 mina. Dan yang 1 lagi menyimpannya di saku tangan. Artinya hamba pertama dan hamba kedua itu adalah hamba yang bisa diandalkan. Karena dia bukan hanya menerima mina atau uang dari tuannya kemudian menyimpannya, tetapi dia mengembangkannya sehingga tuannya itu beroleh laba bahkan 1000% dan 500%. Sementara hamba yang ketiga itu adalah hamba yang tidak bisa diandalkan untuk mengembangkan uang tuannya. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang dia punya, apa yang diberikan kepadanya diambil daripadanya. Bahkan apa yang dimiliki juga diambil daripadanya dan diberikanlah itu kepada orang yang memiliki 10 mina itu. Jadi orang yang bisa diandalkan akan semakin diberi dan semakin diberi. Tetapi orang yang tidak bisa diandalkan sama sekali akan semakin diambil dan semakin diambil. Sehingga orang yang bisa diandalkan itu akan semakin melambung tinggi, sementara orang yang tidak bisa diharapkan apa-apa pun daripadanya atau orang yang tidak bisa diandalkan itu akan semakin terjerembab ke yang lebih rendah. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencoba untuk membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan. Bisa diandalkan sebagai bapa dalam keluarga, bisa diandalkan sebagai ibu dalam keluarga, bisa diandalkan sebagai anak yang baik dalam keluarga, bisa diandalkan sebagai apa saja di tempat kerja kita. Kalau tempat kerja kita adalah kumpulan orang-orang yang bisa diandalkan, maka tempat kerja itu akan semakin bertumbuh dan berkembang. Tetapi kalau di tempat kerja itu berkerumun orang-orang yang tidak bisa diandalkan, tidak bisa diharapkan apapun daripadanya, maka suatu tempat kerja itu akan sulit bertumbuh dan berkembang. Karena itu pesannya pada hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meningkatkan kualitas dan kompetensi-kompetensi kita, entah itu sebagai pekerja maupun sebagai
siswa, atau sebagai apa saja untuk menjadi orang yang bisa diandalkan. Ada satu ungkapan bahasa Inggris mengatakan, right man in the right place. Menjadi orang yang tepat pada tempat yang tepat. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat pagi, tetap semangat. Mari menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Terima kasih.